Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim. Wa innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala waddin. Tsumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa terutama nikmat Islam dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiada untaian kata, ucapan kata yang lebih terindah kecuali bertahmid kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salat serta sholawat tidak kita lupakan, marilah kita panjatkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paringi kita hidayah ataupun petunjuk membina umatnya daripada zaman kejahiliahan menuju zaman keilmuan, daripada zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, sebagaimana lalu sapunika nggih yang kita rasakan tentang manisnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi para jamaah sedherekipun Allah berikan kita sedherekipun nggih yang namanya syafaat nanti di yaumul qiyamah sesarengan. Amin ya rabbal alamin. Fa insyaallah lalu sapunika samangke punika sebelum melanjutkan dalam kitab Arba'in Nawawiyah nggih sadèrèngipun nyuwun ngapunten kata-katahipun niki wara ditelat nggih. Yang pertama di rumah Quran pondok sapunika wonten acara di tengah acara menika, maka mempersiapkan terlebih dahulu Pak. Ya, kemudian nomor kalihipun wau mampir Ali kelas rumiyin. Terus melipir mriko nostalgia sekedap enggak Pak nggih. Tapi nggih mereka nggih sepi. Alhamdulillah. Sebelum mriki sedherekipun dan ya kan dalam malam hari ini sebelum kita lanjutkan di hadis ke-33 tentang masalah orang yang menuduh itu harus membawa sebuah bayinah atau yang namanya sebuah bukti. Kemudian yang dituduh sapunika harus benar-benar bersumpah. Ya, bersumpah sapunika artinya tidak berbuat seperti itu. Ya, ini sekarang yang lebih viral nggih, ada namanya yang dulunya apa sapunika dari rakyat biasa ya, dan beliau adalah saudaranya Ustadz Abdul Somad, betul? Terus Pak nggih, ini kasus yang baru ini dituduh kasus korupsi, ya ternyata tidak seperti itu. Ya, maka semenjak mulai nanti dalam kasus seperti ini yang akan kita sampaikan sebelum nanti kita bahas tentang ilmunya, marilah pertama-tama kita mengingat daripada bulan Muharram rumiyin nggih, yang mana bulan kemarin kita tutup bulan atau tahun Hijriah 1447 di bulan Dzulhijjah, maka sekarang sudah masuk di bulan Muharram. Yang mana bulan ini nanti dalam sebuah hadis Ibnu Abbas beliau berkata, Rasul bersabda, beliau mengatakan afdhalu asyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, rawahul Bukhari. Rasul mengatakan yang namanya puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan, yakni bulan Allah disebut dengan bulan Muharram. Tetapi dalam nama-nama bulan itu ada yang boleh dimasukkan dengan huruf alif lam. Contohnya niku nggih al-Muharram. Safar niku mboten nangsal disebut dengan as-Safar niku mboten nangsal. Kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal iki angsal, ya, kemudian Dzulhijjah, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Ada 2 bulan saja dalam Islam yang boleh ketambahan alif lam. Pertama adalah bulan Allah Al-Muharram, yang kedua adalah bulan Asyawal.
Ya artinya apa? Bahwasanya di sini terdapat penghususan. Rasul mengatakan tidak ada puasa yang lebih utama setelah Ramadan, yaitu kecuali berpuasa di bulan Allah, disebut dengan bulan Al-Muharram. Ya mungkin barangkali piantun Jawi saat menikah menyebut dengan bulan apa Bapak sekalian? Bulan Syura. Ya, diambil dari kata 10 Muharram karena terdapat puasa yang kaum muslimin disunahkan untuk berpuasa dalamnya. Apa saat menikah puasa Asyura? Seperti itu. Puasa di tanggal 10 Muharram. Yang insya Allah tahun ini nanti atau bulan ini nanti yang akan jatuh kalau dari kalangan Muhammadiyah ya yang menggunakan metode apa? Metode hisab itu nanti yang namanya Asyura pun di hari Kamis Pak. Nggih, Kamis itu Asyura, 9 itu Tasu'a di hari Rabu pun dan hari Jumat itu tanggal 11. Ya, adapun di kalangan Nahdien yang tidak melihat hilal kemarin, puasa Asyura pun di hari Jumat, Tasu'a pun di hari Kamis. Ya, dan 11-nya di hari Sabtu. Ya, memang puasa yang lebih mulia di bulan setelah Ramadan yaitu bulan haramnya Allah, yaitu bulan Al-Muharram nih Bapak sekalian. Ya, kenapa kita dianjurkan untuk berpuasa supaya membuka tahun baru Hijriah ini dengan cara menahan daripada hawa nafsu dengan cara berpuasa. Bagaimana? Ya, mungkin kalau rumin kita puasanya pun puasa Arafah kita nggih, yang Allah berikan pahala apa sapunika? Digugurkan dosanya selama 2 tahun, setahun yang telah lalu, setahun yang akan datang. Maka Asyura sapunika hanya setahun saja yang Allah ampuni daripada dosa yang telah lalu. Rasul mengatakan siyamu Asyura inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Ahmad fi musnadihi. Rasul bersabda, sesungguhnya saya berharap kepada Allah puasa Asyura sapunika nggih niku saged menggugurkan dosa. Nggih ngertos gugur nggih Pak nggih? Napa niku gugur? Kados wit niku gogrok. Nggih, daune niku napa Pak? Gogrok atau berjatuhan. Ya, menghapus dosa kita setahun yang telah lalu. Ya, maka 1 hari mawon siamipun bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lalu dengan syarat dosa tersebut daripada dosa napa? Dosa kecil. Adapun dosa besar niku kedah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan syarat menyesali, meninggalkan, tidak mengulangi meleh kecuali tidak sengaja. Ya, namanya orang nggih kata kirang mepatipun nggih insan niku napa? Maka nul insan an-nisyan wal khata nggih tempat salah dan lupa, maka wajar saja lumrah. Nggih, tapi ampun salah terus, ampun kesupen terus. Ya, maka semindah meleh marilah dalam bulan Syura ini kita memuliakan bulan ini dengan cara Allah mengatakan dalam surah Taubah nggih, kama qala ta'ala fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah di antara kalian dengan pun berbuat kezaliman kepada diri kalian sendiri, dalam kurung apalagi kepada orang lain. Wonten bulan Al-Muharram. Ya, adapun ya, barangkali adat istiadat yang kemarin sempat rodi kisruh betul. Acara kirapipun ping pinten Ibu sekalian? 2 kali. Ya, kirapnya niku padu. Ya, sudah acaranya niku bener apa mboten Ibu sekalian? Ya, ada Kiai Slamet penting Pak nggih. Ya selamat yang didamba-dambakan ya keliling keraton sebagainya. Nah, itu merupakan adat istiadat yang barangkali atau bahkan memang pasti menyelisih daripada syariat Islam. Mungkin apa mboten? Nah, kita harus yakin. Karena kenapa? Setiap segala bentuk keberkahan, segala bentuk kemaslahatan, segala bentuk keselamatan itu hanya mutlak datang dari Allah mawon Subhanahu wa taala, bukan dari Kiai Slamet. Ya, kalau Kiai Slamet bentuknya menungso ngoten mungkin saya wajar Pak. Ya, menungso yang soleh ngoten nggih, yang soleh, yang taat, itu kita boleh minta doa kepada dia. Nanti dia mendoakan langsung kepada Allah. Mbah Kiai Slamet doakan kula mugi-mugi barokah ilmunya. Ngoten niku angsal Pak. Mbah Kiai Slamet doakan kula supados bojone tambah. Iku pripun Bu, angsal apa mboten Bu? Oh, mboten angsal. Nah nggih.
Ya, jadi memang sifat doa kita nyuwun pandonga, ya nyuwun doa, nyuwun keselamatan itu hanya mutlak milik Allah, bukan kepada Mbah Slamet dan sebagainya. Ya, maka dulu kita juga punya tim-tim, ini direkam tak gitu? Sakit di pos apa buatan? Ya, kita dulu sempat ada punya tim-tim itu untuk mencelakai Mbah Slamet lagi Pak. Cuman betul berhasil. Tidak berhasil ya, karena memang secara mungkin kalau kita tanya kepada seekor kebo tadi ya, apakah dia rela seperti itu kan di ngalap barokahnya kepada dia untuk seorang hamba ya, kita kira bukan rela. Kenapa buatan Bapak sekalian? Tidak rela ya, kenapa? Karena setiap manusia, setiap makhluknya Allah itu senantiasa berada dalam fitrah Allah. Fitrah itu apa? Dalam keadaan suci. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 31, kama qala ta'ala, la tabdila li khalqillah. Nah, la tabdila khalqillah, tidak boleh kita merubah mengganti daripada fitrah Allah Subhanahu wa taala, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Ya, ini yang dulu pernah kita sampaikan tentang masalah tauhid, tentang masalah keimanan, ini nomor setunggal sekalian. Ya, maka semenjak mulai ketika adat istiadat niku sampai berani menembus syariat niku bahaya, niku danger mboten angsal. Ya, memang yang namanya adat istiadat nggih niku kedah napa menyesuaikan daripada syariat Islam. Jikalau adat istiadat niku wantun melanggar syariat Islam, maka harus mengalah. Ya, entah adat istiadat dari Kejawen pun, kemudian Sunda, Batak, Sasak nggih, niku sedonipun kedah napa taat dalam syariat Islam. Ketika syariat membolehkan mboten napa-napa, ketika melarang niku mboten angsal. Misalkan ya adat istiadat di tanah Jawa apa sak punika, ketika kita niku bertamu nggih, terus kemudian enten daharan, enten napa unjukan mboten enten suguhan. Nah, adat istiadatnya nggih niku mboten angsal didahar sampai kapan? Sampai di sumanggake. Berapa kali, Pak? Ping pinten niku? Ada yang mengat 3 kali ngoten nggih. Monggo. Oh niku tahan rumiyin ampun didahar. Nggih, mungkin nek monggo ping kalih ampun dahar mulai niku rambu kuning. Nah, mungkin nek sampun dahar ping 3 lampun napa? Ijo. Monggo didahar teng nggen mawon mboten angsal dibungkus. Ya, jadi adat istiadat seperti ini tidak ada masalah karena napa? Perihal muamalah niku angsal mawon lumrah mawon. Di bar maghrib adat istiadatnya itu kajian wonten masjid apa? An-Nur niku mboten napa-napa. Pada Isya tilawah Quran adatipun seperti itu mboten napa-napa. Nggih sebagaimana para sesepuh rumiyin mbah-mbah kita niku menawi bibar subuh kali bibar maghrib nggih Pak nggih. Niku biasanipun tadarus nggih napa mboten? Tadarusan wonten dalem nek mboten teng masjid, nek mboten teng musala napa teng langgar. Dados salat niku boleh dilanggar. Nggih napa mboten? Betul Pak? Salat boleh dilanggar napa mboten? Boleh. Wah niki. Nggih, salat boleh dilanggar napa mboten? Nggih, ini tergantung ya pripun jenengan memahaminya. Nggih, langgar niku kan musala, maksud nggih surau. Mboten, ya. Salat angsal wonten langgar ngoten Pak nggih, tapi tidak boleh dilanggar. Ya Allah alam bisawab. Tersebut adat istiadat ketika tidak menyisihi daripada syariat Islam itu betul napa-napa monggo jenengan berlaku apapun. Rasul mengatakan i'malu ma syi'tum fa innakum mayyitun wa antum a'lamu bi umur dunyakum kata Rasul. Kerjakanlah sesukaipun panjenengan dalam bab muamalah boten napa-napa selama tidak ada larangan dari syariat Islam. Ya, karena panjenengan sami yang lebih mengetahui apa yang jenengan itu butuhkan dalam kehidupan. Itu dalam bab apa? Muamalah. Maka semenjak mulai monggo kita harus melek kita nggih, harus sadar ini sambut akhir zaman, mana yang tauhid, mana yang kesyirikan, mana ingkang sunnah, ingkang bidah niku pundi harus kita bedakan dengan seksama dengan cara teliti mungkin seperti itu. Karena yang namanya amal ibadah itu hanya ada 2 syarat Allah terima di sisinya. Apa saat menikah? Pertama ikhlas, kedua adalah mutaba'atu li sunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Bapak Allah muliakan, ini sedikit kita merujuk dalam hadis ke-33 yang mana Rasul mengatakan
Beliau bersabda kama qala fil hadis, yang datang dari hadisnya seorang sahabat yang bernama An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma ta'ala anna sallama qala law yu'tan nas bidakwahum ladda'a rijalu amwal qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu al mudda'i wal yamin ala man ankara. Haditsun hasanun rawahu al Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'du fi sahihain. Rasul bersabda, lau yu'tan nasu bidakwahum, jikalau sedoyonipun piantun itu diberikan daripada yang setiap dituduhkan. Untuk misalkan jenengan gadah tanggi ngoten Pak. Ya, terus kemudian tangginipun jenengan itu mengaku-ngaku bahwasanya uangnya atau barangnya jenengan pendet ngoten Pak. Ya, terutama barang-barang disebut dengan al-maun. Ya, apa niku al-maun Ibu sekalian? Barang yang berharga. Ya, mungkin jenengan dika tafsir Jalalain. Al-maun artinya adalah barang yang berharga. Contohnya itu ada 4 hal. Pertama niku ceret atau teko Pak ya. Kedua niku panci, ketiga niku jarum, keempat itu al-faksu. Napa niku faksu? Kapak atau alat untuk memotong. Nggih, ibu-ibu yang Allah muliakan nggih, kinten-kinten panci kali napa? Ceret sak punika penting napa mboten Bu niku Bu? Penting nggih Bu nggih. Enten ingkang mboten balik panjenengan jenengan teng tangginipun panjenengan. Mboten enten nggih atau tempat makan. Nggih, tempat makan pertama diterteri napa? Makanan seperti itu. Kemudian sudah 1 hari 2 hari niku mboten balik-balik nggih, sampai 1 pekan nggih mboten balik melih. Mengke ketika jenengan dolan teng griyonipun recaking panjenengan ternyata ada di dapurnya. Ya, dan itu tidak sedikit yang kita temukan daripada sifat al-maun, barang yang apa? Berharga tadi. Ya, misalkan ada orang yang merasa uangnya atau barangnya diambil, kemudian dia mengadu kepada salah seorang tokoh masyarakat, mungkin Pak RT nek mboten apa? Pak RW mboten nggih. Nggih, mriki tasih enten Pak Bayan apa mboten Pak? Tasih wonten. Pak Bayan nggih, Pak Mudin tasih enten. Tasih wonten. Pak Mudin niku napa tugasipun? Ngurusi jenazah. Nggih, menawi sira mangke ditangleti oleh Allah Taala wonten alam kubur man rabbuka Allah ngoten nggih. Niku sinten Pak Mudin. Nah, nggih, kesenipun seperti itu ya. Jadi misalkan seorang tangginipun jenengan merasa ada barang atau uang yang jenengan itu ambil, terus mengadu kepada seorang tokoh dan tokoh tadi membenarkan untuk boleh dikembalikan, ya maka ini sifatnya tidak dibenarkan. Ya kenapa? Karena pertama belum ada sebuah bukti tentang pengambilan barang atau aset tersebut. Harus mengatakan lau yu'ton nasu bidakwahum ladda'a rijalu amwali qaumin wa dima'ahum. Jikalau semua manusia itu mengira-ngira, menuduh dengan perkiraan barang atau harta yang telah diambil oleh seorang kaum, maka kata Rasul niscaya orang itu semua akan mengada-ngada. Bang, ya? Jadi semuanya itu diada-adakan, padahal tidak sesuai dengan fakta dan realitanya. Ya, terus mungkin misalkan Pak Tamir, ya, mriki ketika ada jamaah mengatakan Pak Tamir ngapunten sendal kula dibendet kali jamaah niki, ngoten. Ya, jenengan langsung apa membenarkan, terus memberikan sandalnya langsung diganti dengan sandal yang baru, misalkan seperti itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena belum ada sebuah bukti. Niki dari bab yang kecil. Ya, sebelum jenengan memang cross check secara benar-benar atau ketukar dengan orang lain, nggih, mangkat niku ngagem swallow, langsung niku ngagem napa? Ngagem karfil. Nggih, berangkat pakai swallow, ya, pulang pakai karfil dikatakan barokah Jumatan. Angsal sandal baru, niku mboten angsal. Ya, jadi seorang yang ditokohkan itu tidak boleh mengiyakan dari sebuah tuduhan kepada orang lain. Sampai kapan? Lakinil bayyinatu alal mudda'i, sampai bukti itu datang dari orang yang menuduh tentang sebuah kasus atau sebuah peristiwa yang dialami. Wal yamin alaman ankaro, nanti yang dituduh niku kedah bersumpah demi Allah kula mboten berbuat seperti itu. Ya, nanti kalau sudah seperti itu sampun wahisabuhu Allah, dan hitung-hitungan nanti di hadapan Allah. Terus ingkang nuduh niku nggih sampun cekap,
Ya, ketika ada bukti yang nyata, ada bukti engkang napa sudah sangat jelas sekali, yang dituduh kok tidak ngaku, sudah berani napa bersumpah, ya sudah selesai. Ya, artinya yang menuduh sabar rumiyin, yang dituduh dia akan mempertanggungjawabkan dari sumpah entah jujur ataupun sumpah napa palsu. Seperti itu. Nggih, maka dalam bab napa sekalian, bab napa sumpah niki nggih, niki mboten angsal dibuat napa main-main, mboten angsal dibuat hal yang sepele. Ya demi Allah, kula wau bibar asar sampun dahar. Nah, terus ngopo? Ya, jadi bab-bab seperti itu tidak perlu dipakai napa untuk bab sumpah. Sumpah itu digunakan untuk bab-bab atau hal yang besar sekali, yang urgent. Ya, dulu guys contohnya kula riyen nggih pernah mengurusi sebuah peristiwa antara ustadz dengan wali santri ngoten sekalian. Jadi ustadz ini dituduh bahwasanya telah berbuat semena-mena kepada santrinya. Akhirnya walinya ini tidak terima. Kantor Bekasi niku Pak Dugi teng Solo. Nah, kalau bibar asar niku kan roti saya ngoten nggih roti ngantuk ngoten. Tilem akhirnya sekedap ngoten. Dipanggil untuk menjadi penengah. Nggih. Bibar sari tilem saya bariku dados napa? Dados hakim. Masya Allah. Ya, akhirnya menengahi keduanya. Ternyata betul. Ustadz pun niki sampun napa? Wah, niku mukanya sudah merah nih Pak, sudah emosi niki napa? Urat leher niki sampun gotok ya Pak. Walinya pun seperti itu, sudah memerah daripada wajahnya. Niku sampun kereng-kereng kita enggak, sudah emosi semua, sudah napa? Nggih, marah, muntah ngoten niku. Saya datang, dimulai tahmid, kemudian basmalah, kemudian sholawat atau sholat amma ba'd. Saya katakan ini majlis islah. Islah niku napa? Memperbaiki keadaan, ya. Maka nanti saya mohon untuk Ustadz harus bersumpah tidak berbuat dari tuduhan para wali tersebut, ya, di antara santri-santrinya. Adapun walinya, nggih, harus bawa sebuah napa bukti. Ya, ternyata ada 3 sampai 4 santri yang bersaksi ketika itu, yang membawa sebuah napa bukti bahwasanya Ustadz ini telah seperti ini kepada ini. 4 orang seperti itu. Ya, kemudian saya lontarkan ke ustadznya tadi, Ustadz, ini para wali atau para santri sudah seperti ini, bahwa buktinya dari 4 santri, 3 itu santri, satunya seorang ustadzah pengaku, ya. Ya, kemudian saya kembali ke ustadznya, ya, dengan merasa apa tidak seperti ini. Akhirnya kata beliau tidak. Ya, kalau tidak beliau dengan harus apa? Bersumpah. Ya, monggo dengan sumpah demi Allah, saya tidak berbuat seperti ini kepada santri saya. Ya, kira-kira sabun cekap nopo dereng Bapak sekalian? Sudah cukup atau belum? Sabun? Kalau hadisnya sudah selesai. Ya, cuman saya berikan 2 pilihan ketika itu. Saya tawarkan lanjut apa stop atau sudah. Ya, kata walinya kalau lanjut pripun Ustaz? Karena sudah nopo, ini pun nabi Mbak emosi saya itu. Oh, ini pun naik sampun buat ternyata nih kang lerai ini pun wah pun buku-bukan yang pasti. Nah, saya katakan kalau lanjut nanti masuknya ke bab al-mula'anah. Kalau ngoten nggih, saling melaknat antara satu dengan yang lain. Karena yang ngapunten ini dalam mungkin tahapan hampir naudzubillah berzina ngoten kita katanya. Ini bab besar soalnya. Saya katakan kok lanjut mungkin babnya lanjut ke mula'anah, seperti pasangan suami istri nih Pak yang berzina kepada orang lain. Ya, mula'anah itu laknat 7 turunan ibarat seperti itu. Ya, akhirnya kata walinya, nggih sampun mawon Ustaz. Sudah selesai saja. Ya, saya muhasabah, ustadznya juga harus perbaiki diri, sama-sama napa? Muhasabah. Oke, kalau sudah, oke, sampun berarti. Ini mungkin rekamannya jangan sampai disebarluaskan. Semua harus memaafkan dan ridho dan ditutup rapat-rapat aib seperti ini. Pulang ngeten nggih. Ingkang jenengan ustadz nggih bertobat jikalau benar, kalau tidak nggih tuduhan tersebut itu palsu, yang walinya harus juga bermuhasabah. Ya, dari para santri yang sifatnya itu memang barangkali melampaui batas atau barangkali punya sakit hati kepada seorang guru sehingga napa fitnah dalam sifat berantai seperti itu. Kalau nggih mboten ngertos mana yang benar. Tapi tadi kata walinya adalah sampun cekap mawon Ustaz, ya sudah. Stop, sudah tutup rapat-rapat aib tersebut. Intinya napa sak menika
sama-sama bermuhasabah. Soalnya pun kalau lanjut ke mula'anah, apa nih ke mula'anah? Saling melaknat. Ya, bisa melaknat kamu agar celaka seumur hidupmu. Itu mungkin malah bahaya. Yang walaupun seperti itu, saya melaknat untuk kamu sampai 4 kali nanti, sekalian Allah muliakan. Yang kelima, laknat Allah yang turun ke salah satu di antara keduanya. Allah alam besok seperti itu sampai 4 kali diulang, hampir sama dengan orang atau pasangan yang jatuh dalam nomor perzinahan. Itu ada namanya bab nomor sekalian, bab mula anah. Ya, jadi yang sebenarnya mulai yang menuduh harus bawa sebuah bukti. Ini saat ini ada apa sahabat sekalian? CCTV nonton nggih. Yang dituduh kalau tidak berbuat maka harus bersumpah. Kalau berbuat pripun? Nggih sampun ngaku berarti nggih. Istilah ngaku. Cuman seperti ini, kalau ngaku itu ada 2 kemungkinan. Ketika yang dituduh itu ridho untuk tidak diapa-apakan dalam kurung saling memaafkan, selesai sampun. Itu lebih baik untuk dia. Tapi kalau tidak ridho, hukuman tetap ada, tetap berjalan. Alasannya diterima, cuma hukuman tetap berjalan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ini daripada hadis yang nomor ke-33 tentang bab pertuduhan, dan tidak boleh untuk seorang tokoh tadi masyarakat langsung membenarkan dari satu pihak mawon. Ya, kenapa? Kurang bijaksana. Harus mendengar dari dua belah pihak supaya jenengan sebagai penengah. Ya, maka orang-orang yang menjadi penengah seperti ini itu sangat dianjurkan oleh masyarakat sekitar. Oke, apa tujuannya? Memperbaiki hubungan di antara kedua orang yang sedang bertikai atau yang punya sebuah masalah entah dalam bab akhirat maupun dalam bab dunia. Nah, Allah a'lam bishawab. Para bapak, para ibu Allah muliakan, Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 77, kama qala ta'ala, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila ila akhirih. Sesungguhnya mereka orang-orang yang memperjualbelikan atas janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah. Ya, artinya apa? Sumpah palsu. Nanti di akhirat kelak bagi orang tersebut baginya itu sebuah adab yang pedih. Ya, dan tidak ada pertolongan dari Allah sedikit pun kepada orang yang bersumpah palsu. Ya, maka sebenarnya dalam perjualbelian sumpah niku sifatnya dapat menguntungkan perdagangan satu tetapi dapat menghapuskan sebuah keberkahan. Rasul mengatakan al-yamin ya'ti bil barakah wa yamhiqu bil ya'ti bil ajri au bil katsir minal ba'i walakin yumhiqu al barakah. Rasul mengatakan dalam hadis dia bersabda, yang namanya sumpah dalam perjualbelian ini demi Allah. Saestu niki kula tumbas begini sak metan kula namung mendet bati sak metan. Nah, itu dalam kurung nggih mustahil. Ya, tidak mungkin yang namanya penjual itu membuka daripada harga aslinya. Mungkin apa betul sekalian? Ini pasti mencari sebuah keuntungan. Nah, harus mengatakan yang namanya sumpah dalam perjualbelian, yang pertama sifatnya adalah itu memang melariskan perdagangan. Cuman sifatnya dapat menghentikan daripada sifat keberkahan. Ya, dan bagi orang-orang yang sudah bersumpah palsu, maka baginya ada 3 pilihan sebagai pelebur dosanya. Pertama itu Pertama itu berpuasa selama 3 hari. Yang kedua memberikan asyaratu masakin, memberikan 10 makanan kepada orang miskin. Ketiga yaitu membebaskan seorang budak atau tawanan. Ya, mungkin kalau budak saniki enten mboten Bapak sekalian. Di negara kita tidak ada ya. Kenapa tidak ada perbudakan? Karena tidak ada peperangan. Ya, budak itu kapan munculnya? Ketika ada sebuah peperangan di tempat tersebut, ingkang kalah kemudian ditawan. Lah niki tawanan terus seorang budak seperti itu. Ada budak laki-laki, ada budak perempuan. Ya, jadi ketika ada peperangan itu niscaya ada perbudakan di sana. Tapi kalau tidak ada peperangan, tidak ada perbudakan seperti itu. Tapi kalau sekarang, insya Allah selama hukum Islam itu tegak, ya sampai nanti akhir zaman sampai hari kiamat, perbudakan tetap 23. Nah, terus jangan sampai untuk kita mudah-mudah
Sumpah palsu nggih pun ngapusi sumpah melih niku mengke dobel nggih napa mboten nggih demi Allah kula mboten ngapusi jebule ngapusi mpun maksiat nggih mpun kadzab mpun dusta terus napa sumpah wah Masya Allah niku dobel niku mengke adzabipun yang sudah bermaksiat plus dipakai sebuah napa sumpah napa sumpah serapah nah sumpah palsu ya dan dihati-hatikan juga nggih para bapak para memuliakan terutama panjenengan ketika numpai motor nih Bapak sekalian. Ini pesan dari para guru-guru kita bahwasanya adanya sebuah hal yang menimpa kita yang tidak kita inginkan barangkali ketika di perjalanan nggih entah ngagem mobil maupun motor belang kurung apa kendaraan atau Honda niku napa nggih pokoknya motor nggih Pak Jupiter nggih Honda sami nggih Ninja nggih Honda sami Pak nggih Bapakipun orang Jawa Timur mengatakan apa? Niku sedayanipun apa? Honda. Dan niki napa asmanipun Aqua. Oke. Itu sudah kami lihat seperti itu ya. Barangkali orang itu bisa celaka di perjalanan. Nauzubillah, nauzubillah. Karena sebab pertama dia yang ngapunten nggih roti biayaan ketika naik motor atau kendaraannya roti banter bareng itu ngawur. Ya, tidak tertib, tidak rapi. Ya, tapi niki insyaallah tidak termasuk ibu-ibu nggih. Ibu-ibu insyaallah aman walaupun jenengan ratinganan belok aman Bu, mboten napa-napa nggih. Insyaallah aman. Ya walaupun rating kanan kok lurus terus nggih, nengah mboten, minggir mboten disalib malah apa weh? Malah nantang ngoten niku malah klakson ya. Itulah the power of makna paling kuat kelas terkuat sedunia nggih. Makna niku nggih tidak bisa disalahkan. Tapi kalau ada istri yang merasa bersalah terus alhamdulillah Masya Allah. Jenengan insyaallah ibu-ibu kang saleh sedheripun amin ya rabbal alamin ya. Karena sebab ini sekalian ketika ada orang naik motor ke roti ngawur seperti itu roti biayaan terlontar dari orang yang dilewati sumpah serapahnya tadi oh ditenono orang hati-hati mungkin lak nopo nah ini harus hati-hati karena orang yang dizalimi seperti itu tidak sengaja ketika dia berucap bisa saja diijabahi ini atas atau sangat sekalian Allah muliakan. Ya karena kenapa? Karena orang berjalan itu ada haknya. Ya napa sak punika nggih salam kemudian nggih boten salam mawon dikebut-kebut. Ya tidak boleh didolimi. Itu namanya napa? Hak dalam perjalanan. Sebenarnya melih ya sebab orang itu yang ngapunten naudzubillah mengalami sebuah naudzubillah kecelakaan atau apa di motor atau di mobil perjalanan itu bisa saja dari perantara sumpah mawon serapahnya orang yang disalib niku wau. Tapi kalau nyalipe nggih aman, adem enak mboten napa-napa. Tapi kalau mak weng ngoten niku, nah itu nanti biasanya ketika orang berucap, oh awas nih. Ya, orang hati-hati mungkin lak ngeten iki. Itu nanti yang dikabulkan. Ya, maka kita harus napa sekalian harus memberikan hak ya kepada para pejalan kaki maupun pejalan motor pemilih sampun sepun niku nggih niku ampun sah disalib. Ya, walaupun roti nggih roti telat ampun sah napa disalib kecuali sampun aman niku mboten napa-napa nggih. Terutama di belakangnya para ibu-ibu kedah atau santos nggih harus berhati-hati. Nggih Bu, betul Bu? Nggih. Ibu-ibu ini penguasa jalanan betul nggih. Masya Allah, ibu akhlak yang tidak bisa disalib ketika di jalan, betul? Pemilih pun butuh bronjong, wah pun niku wes kuat niku Pak atas satu-satu. Pemilih ibu-ibu butuh bronjong jangan butuh mobil, hati-hati nggih. Mboten ke serempet nggih niku mungkin malah dioyak. Karena ada sebuah kisah. Biasanya kan ada motor nabrak orang ngoten Pak nggih. Niki kebalikan. Niki orang nabrak motor. Sinten mak-mak. Nggih, mak-mak nyebrang roti banter, motorane pun pelan tabrak kali mak-mak. Yang motoran jatuh bariku ditinggal. Oh, melampah delok-delok. Yang jatuhnya mas-masnya, tapi yang tetap diserahkan nggih yang jatuh tadi. Itu bukti bahwasanya the power of mak-mak itu memang nyata nggih. Bahkan negara kita pun memuliakan seorang ibu itu dengan istilah ada namanya ibu ibu kota. Betul nggih? Tidak ada bapak kota. Nggih napa mboten? Nggih, bahkan pencuci piring niku napa asmanipun? Mama Lemon, tidak ada Papa Lemon. Betul? Nggih, PKK niku napa isinipun? Ibu-ibu PKK, tidak ada bapak-bapak PKK. Betul napa mboten? Nggih, bahkan Allah pun memuliakan nama seorang perempuan di Quran dengan surah napa sapunika surah
An-Nisa. Napa niku An-Nisa? Nggih, dan dalam surah Al-Falaq juga Allah mengatakan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan nenek sihir. Nenek niku perempuan apa laki-laki Pak Ibu sekalian? Nggih, terus boten sah seneng riyen nggih karena ada nenek sihir yang juga Allah firmankan di sana dalam Al-Qur'anul Karim ya. Tapi para Bapak yang memuliakan, lanjut satu hadis lagi untuk menutup pertemuan pada malam hari insyaallah taala. Di hadis ke-34 niki tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Apa niku amar ma'ruf? Menyeru kepada kebaikan atau hal yang benar. Nahi mungkar niku napa? Melarang atau mencegah sebuah kemungkaran, dalam kurung kemaksiatan yang merajalela di tempat sekitar tersebut. Nggih, niki untuk barangkali di Solo ya, kabar-kabarnya memang menjadi kota terbesar kedua Pak Nggih, betul? Kedua ya dari Jawa Tengah setelah Semarang yang menjangkit daripada penyakit apa sakmenika? HIV AIDS, naudzubillah. Ya, maka data seperti ini memang benar. Nggih, di Solo niku enten apa mboten nggen-nggen ngoten niku sekalian? Enten nggih. Ngertos, Pak? Ngertos? Nggih, jangankan di Solo nggih, mriki nggih pinggir mriki nggih enten apa mboten? Pernah, kula pernah ditelepon kali istri niku teng pinggir mriki mriku daerah truk-truk niku, Pak. Kula mandat, lah kok ditawari niku, Mas, monggo pijet riyin. Naudzubillah, astagfirullah. Kula betok kitab jenggoten sing ditawari, Pak. Nggih, tapi kula nggih langsung belanja ngoten niku mboten langkun dakwah, Bu bertobatlah. Turun Mas, oh bahaya niku mungkin ditawari malah lipir, naudzubillah nggih. Maka naudzubillah ini satu perzinahan sudah merajalela di mana-mana. Dan ini merupakan tanda akhir zaman. Akhir Ibnu Abbas hadis berapa beliau berkata, la yakunanna aqwa min ummati, nanti akan ada dari umatku di akhir zaman. Pertama, mereka itu sifatnya yuhilluna al-hirra, menghalalkan yang namanya sebuah nama perzinahan niki. Ketika zina sudah legal di suatu tempat tersebut, niki sudah menjadi tanda akhir zaman, sudah akan dekatnya hari kiamat. Wal khamra, zina dihalalkan, khamr dihalalkan. Apa niku khamr? Miras, minuman keras. Apa sapunika ciu Pak nggih? Wonten daerah Purwokerto. Jembatan Ciu niku nggih. Nang nggih Bekonang. Ngertos Pak nggih? Ngertos. Nah nggih apal. Nggih, niki zina sudah merajalela. Kemudian khamr ciu sudah juga merajalela. Maka di Arab Saudi, teng Riyadh, Jeddah niku kathah sakniki klub-klub malam. Nggih napa mboten? Banyak, naudzubillah. Dan dilegalitaskan daripada minuman-minuman keras seperti alkohol. Subhanallah, naudzubillah min dzalik. Yang ketiga adalah sutra bagi para laki-laki yang dihalalkan. Yang keempat, musik sudah merajalela di mana-mana. Ya. Terutama daerah Jawa Timur, wonten daerah napa sakmenika? Daerah Banyuwangi nggih, Pak. Ada namanya napa sakmenika? Sonhorak dan sebagainya, itu yang sifatnya memang tidak ada kebenarannya. Ya, maka yang ngapunten penyakit HIV atau AIDS itu sampai sekarang para dokter belum menemukan daripada obat penyembuhnya, kecuali hanya peredam saja sementara, atau menghambat perkembangannya virus tersebut. Karena kenapa? Memang perbuatan kaum sodom ini yang paling hina sekali. Tidak datang kepada lawan jenis, malah pripun datang ke lawan ke sesama jenis, disebut dengan laki-laki tulang lunak, dalam kurung boti. Ngertos boti nggih? Boti niku miring Pak, lengan niku miring ngaten niki. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka sifat kita ketika ada sebuah kemungkaran, Rasul mengatakan man ra'a minkum munkara, barang siapa yang diantara panjenengan niku melihat sebuah kemungkaran, ya maksiat apapun loh ya, besar ataupun kecil di diri kita, keluarga maupun saudara atau masyarakat kita, ya entah mendem-mendeman lah, judi dan sebagainya, kita harus bisa nahi mungkar. Kita harus bisa mencegah kemungkaran. Dengan cara apa saat menikah? Ingkar dengan cara tangan kita. Tangan dereng saged pripun dengan lisan, disampaikan dengan mulut dengan lisan.
ya dengan dakwah bil lisan. Lisan dari saged barangkali kesupen hadisipun wonten nggih atau ayatnya. Yang ketiga menggunakan hati. Hati ini pun napa mengingkari. Nggih, ketika ada dangdutan niku ampun melipir rumiyin. Kedah pripun ndang lunga mawon. Ya, karena tidak ada ceritanya para sahabat ataupun para nabi ketika ada ujian-ujian dari Allah niku malah dekem malah napa mendel mau tidak ada. Ya, semua niku pripun kabur, pergi, termasuk Nabiuna Yusuf alaihissalam. Itu kan juga beliau difitnah oleh sinten? Zulaiha, betul? Ketika sudah masuk pintu berapa lapis lah? 7 lapis itu difitnah Yusuf yang ingin mengajak zina kepada Zulaiha. Dan delalah pripun? Bagian yang sobek ini pun depan atau belakang? Belakang, alhamdulillah. Ya, kalau sobek depan pripun? Oh bahaya. Untungnya yang sampai belakang akhirnya yang nuduh tadi itu berdusta. Sinten Zulaiha. Ya, apakah Nabi Yusuf ketika diajak naudzubillah berzina itu apakah dia diam saja? Boten kita nggih, pripun? Nggih mlayu, lunga pergi. Sebagaimana yang tadi saya laksanakan, pinggir pergi niku daerah perkan niku Pak, anti pijat. Wah, aku tuh lho. Akhirnya kula mlayu mawon. Ngajengi napa? RRI nggih boten niku. Setengah 11 langsung ke daerah daerah bagi mereka ya, kemudian setengah 11 medal ngajeng RRI gitu ditawari mulai ya oleh makhluk halus putih jangan lah ya pulang ya betul mampir ya ajri langsung belayu mawon seperti itu. Mungkin ada dakwah malah ditawani malah Pak, wah pari gratis astagfirullah wa atubu ilaih ya, karena kita ya sama manusia biasa itu terutama laki-laki yang punya hasrat memang dalam bab biologis seperti itu. Tapi ketika kita bisa pergi, kita bisa menghindarinya, inilah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, mereka memuliakan, ada seorang ustadz yang mengatakan mengingkari sebuah amal mungkar menggunakan tangan ini khusus bagi aparat saja, madam. Yang kedua, mengingkari dengan lisan sebuah kemungkaran khusus untuk seorang ustadz atau dai atau mubalek atau bagiannya. Ini apa mboten? Wah, terus backingan ada sebuah kemungkaran malah diamankan apa? Nah, itu yang tidak setuju. Tapi kalau misalkan dibubarkan sebagainya yang kemudian diingkari oleh semuanya saja, maka alhamdulillah. Yang mungkin insyaallah tanggal 10 Muharram nggih ampun kusukan puasa Asyura 9-nya niku napa? Di mana? Biasanya pun daerah hotel-hotel Pasar Kliwon, Pak. Nggih, saniki pun wonten live TikTok niku. Nggih, mungkin setelah Muharram dengan yang TikTok niku mereka sudah berani untuk merayakan adat-adat ibadah orang-orang Syiatur Rafidhah. Yang ngeten niki Pak, mukul-mukul badan, kemudian niku nancep-nancep ke kepala sampai berdarah sampai seperti itu. Itu biasanya di hotel-hotel daerah Pasar Kliwonan. Ya, encik-encik yang sifatnya memang condongnya ke agama Syiatur Rafidhah itu, maka kalau bisa harus dimusnahkan supaya tidak merebak atau merajalela di tempat itu.